Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dalam video pertama kita akan mempelajari cara menginput data pada aplikasi SPSS. Seperti yang kita lihat di bawah ini ada data view dan variable view. Yang harus pertama kita lakukan adalah mengisi variable view. Kita isi dengan nama, lalu jenis kelamin di sini kita singkat saja, umur, dan penghasilan. Karena nama merupakan bukan merupakan bilangan, maka numerik kita ganti menjadi string. Oke. Kemudian untuk width kita isi dengan 40 dan penghasilan 12. Ini kita kira-kira saja. Lalu desimal kita nolkan. Seperti ini. Di bagian label baru kita tulis dengan spasi. Umur, penghasilan. Nah, setelah seperti ini, kita ke measure. Di sini kita ubah menjadi scale. Nah, setelah tertata seperti ini, kita pergi ke data view. Dalam data view baru kita isi datanya. Seumpama pertama. Bagian umur, jenis kelamin di sini agar mempermudahkan cara penambahan, kita pergi ke variable view kembali dan pada label values pada jenis kelamin kita isi seperti ini. Untuk laki-laki kita isi kode. Kedua untuk perempuan. Tambahkan, lalu klik OK. Setelah terisi, kita tinggal menulis angkanya saja, seperti 2, 1, 1, 2, 2, 1, 1, 2, 2, 1. Nah, kemudian kita isi kolom umur. Lalu kita isi bagian penghasilan.
Setelah seperti ini, kita tinggal menuju ke praktek atau penelitian berikutnya. Kita memasuki video kedua, yaitu mengenai deskriptif statistik. Hal pertama, kita seperti yang tadi mengisi data ke variable view dan data view. Dengan within 8 dan desimal kita jadikan 0. Setelah itu label kita buat nilai seumpama bahasa. Values kita kosongin dengan ini. Ke measure kita pilih scale. Setelah itu masuk ke data view untuk memasukkan data seperti tadi. Kita mulai masukkan datanya. Setelah seperti ini, kita klik Analyze, lalu ke Deskriptif Statistik, lalu klik Deskriptif, masukkan nilai ke dalam variabel, klik Option, kemudian centang bagian seperti pada video ini. Setelah semuanya tercentang, maka kita klik Continue dan klik OK. Tampilan output tersebut menunjukkan jumlah responden N 20 dan 20 responden ini nilai siswa terkecil atau minimum adalah 95. Nilai range merupakan selisih nilai minimum dan maksimum yakni sebesar 32 dan nilai sum merupakan penjumlahan dari nilai bahasa ke 20 siswa atau responden, yaitu sebesar 1623. Rata-rata nilai dari 20 responden atau min sebesar 81,15 dengan standar deviasi sebesar 7,673. Lalu, skewness dan kurtosis merupakan ukuran untuk melihat apakah data nilai bahasa didistribusikan secara normal atau tidak. Dari hasil tampilan output tersebut, memberikan nilai skewness dan kurtosis masing-masing min 0,075 dan 0,356, sehingga dapat disimpulkan bahwa data nilai bahasa tersebut berdistribusi normal. Ya, video ketiga kita akan mempelajari compare means atau perbandingan. Sebelum memulainya, kita akan memasukkan atau mencari uji normalitas terlebih dahulu. Yang pertama, ini datanya sudah saya isi caranya seperti pada video pertama. Ada nama, jenis kelamin,
nilai statistik, nilai sebelum ujian, sebelum belajar, dan nilai sesudah belajar. Hasil belajar, lalu kategori. Di sini desimalnya saya jadikan 0. Kemudian value 1 laki-laki, 2 perempuan. Yang ini 1 sebelum belajar dan 2 sesudah belajar. Kemudian measure kita isi nominal, scale, dan nominal. Setelah itu kita ke data view. Hasilnya akan seperti ini. Kita isi datanya. Ya, untuk menguji normalitas, pertama yang kita lakukan adalah ke analyze, lalu klik descriptive statistic, klik explore, kemudian masukkan hasil belajar ke dalam dependent list dan kategori ke dalam factor list. Display kita klik both, lalu klik plots, kemudian centang bagian normality plots, lalu setelah seperti ini kita klik continue dan OK. Ya, hasilnya akan seperti ini. Berdasarkan tabel output tersebut, diketahui nilai DF atau derajat kebebasan untuk kategori sebelum belajar adalah 14 dan sesudah belajar adalah 14. Jumlah masing-masing kategori kurang dari 50, sehingga penggunaan teknik Shapiro-Wilk untuk mendeteksi kenormalan data dalam penelitian ini dikatakan sudah tepat. Kemudian dari output tersebut telah diketahui nilai SIG untuk kategori sebelum belajar sebesar 0,435 dan nilai SIG untuk sesudah belajar sebesar 0,101. Karena SIG dari kedua kategori tersebut lebih dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data hasil belajar untuk kategori sebelum dan sesudah belajar adalah berdistribusi normal. Untuk mencari independent sample t-test, kita klik analyze, lalu compare means, pilih menu independent t-test, masukkan nilai statistik ke dalam variabel dan jenis kelamin ke dalam grup variabel. Kemudian klik option, pastikan 95% dan exclude cases, lalu continue. Setelah itu klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Berdasarkan output tersebut, nilai SIG Lewis Test for Equality of Variances adalah 0,321 atau lebih dari 0,05. Maka varians data antara kategori jenis kelamin laki-laki dengan perempuan adalah homogen atau sama. Sehingga penafsiran tabel output independent sample t-test tersebut berpedoman pada nilai yang terdapat dalam tabel equal variances assumed. Lalu, pada bagian equal variances assumed diketahui nilai SIG to tilde sebesar 0,000 kurang dari 0,05. Maka sebagian besar pengambilan keputusan dalam uji independen dapat disimpulkan bahwa HO ditolak dan HA diterima. Dengan demikian terlihat ada perbedaan dengan signifikan antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dan dengan perempuan. Selanjutnya, diketahui nilai mean difference adalah min 10,714. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata hasil belajar siswa laki-laki dengan perempuan atau 76,71 dikurangi 82,43 sama dengan min 10,714 dengan selisih perbedaan
tersebut adalah min 14,415 sampai min 07,014. 95% confidence interval of the difference lower upper. Selanjutnya kita akan mencari paired sample t-test. Pertama klik analyze, pilih compare means, lalu ke paired sample t-test, masukkan nilai sebelum belajar ke dalam variabel 1 dan nilai sesudah belajar ke dalam variabel 2. Klik option, pastikan 95% dan centang exclude cases, continue, dan klik OK. Hasilnya akan seperti ini. Untuk yang pertama, paired sample statistik. Pada output, ringkasan hasil statistik deskriptif dari kedua sampel yang diketik, yakni nilai sebelum dan sesudah belajar. Untuk nilai sebelum belajar, diperoleh rata-rata atau min 70,79, sedangkan yang nilai sesudah belajar rata-rata atau min 82,07. Jumlah responden sebanyak 14 siswa. Untuk nilai STD deviation pada nilai sebelum belajar sebesar 5,754 dan sesudah belajar sebesar 6,342. Terakhir adalah nilai STD error min untuk yakni sebesar 1,538 dan untuk sesudah belajar 1,695. Karena rata-rata hasil sebelum belajar 70,79 kurang dari sebelum sesudah belajar yaitu 82,07, artinya secara deskriptif ada perbedaan rata-rata hasil nilai sebelum belajar. Selanjutnya, untuk membuktikan perbedaan itu benar dan nyata, maka perlu menafsirkan hasil uji paired sample t-test seperti berikut ini, yaitu yang kedua, paired sample correlation. Output tersebut menunjukkan hasil uji korelasi antara dua data, yakni sebelum dan sesudah belajar. Diketahui nilai koefisien korelasi sebesar 0,861 dengan nilai SIG sebesar 0,000 kurang dari probabilitas 0,05. Maka dapat dikatakan ada hubungan antara variabel sebelum belajar dengan sesudah belajar. Hasilnya akan seperti ini. Lalu yang output ketiga adalah paired sample t-test. Output ketiga ini adalah yang terpenting karena pada bagian ini dapat menemukan jawaban. Berdasarkan output tersebut, nilai SIG atau two-tiled sebesar 0,000, yakni kurang dari 0,05. Maka HO ditolak dan HA diterima. Sehingga dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata antara hasil sebelum dan sesudah belajar. Pada tabel output juga memuat info mengenai nilai mean paired difference sebesar min 11,286. Nilai ini menunjukkan selisih antara rata-rata sebelum dan sesudah belajar atau 70,79 Hasilnya akan seperti ini. Berselisih dengan 82,07 sama dengan min 11,286, dan selisih perbedaan tersebut antara min 13,159 sampai min 9,412. Yang pertama, ini adalah datanya di variabel view, nomor responden, motivasi, minat, dan prestasi seperti ini. Kemudian kita ke data view, datanya seperti ini. Lalu untuk menganalisis kita klik analyze, pilih correlate, kemudian bivariate, lalu masukkan motivasi ke dalam variabel seperti ini. Kemudian klik person, two-tiled, flag, lalu klik OK.
Hasilnya akan seperti ini. Ada 3 kategori untuk membaca output dari analisis Pearson. Yang pertama adalah berdasarkan nilai SIG two-tiled, yakni dari tabel output tersebut diketahui nilai SIG two-tiled antara motivasi dan prestasi adalah sebesar 0,000 kurang dari 0,05, berarti terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi dan prestasi. Lalu, hubungan minat dengan prestasi memiliki nilai SIG two-tiled sebesar 0,00 kurang dari 0,05 yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Lalu, yang kedua berdasarkan nilai R hitung. Diketahui nilai R hitung untuk hubungan motivasi dengan prestasi adalah 0,843, lebih dari R tabel 0,514. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan variabel prestasi. Selanjutnya, diketahui nilai R hitung untuk hubungan minat dengan prestasi adalah sebesar 0,834, lebih dari R tabel 0,514. Maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan atau korelasi antara variabel minat dengan variabel prestasi. Karena R hitung atau Pearson correlation dalam analisis ini bernilai positif, maka artinya hubungan antara kedua variabel tersebut bernilai positif, atau dengan kata lain semakin meningkatnya motivasi dan minat belajar, meningkat pula prestasi belajar siswa. Lalu, yang ketiga adalah berdasarkan tanda bintang SPSS. Dari output tersebut diketahui bahwa nilai Pearson correlation antara masing-masing variabel yang dihubungkan mempunyai 2 tanda bintang, yang berarti terdapat korelasi antara variabel yang dihubungkan dengan taraf signifikansi 1%. Berikutnya kita akan coba menganalisis korelasi range Spearman. Yang pertama, kita masuk ke bagian Analyze, kemudian pilih Correlate, klik Bivariate, kemudian masukkan motivasi dan prestasi saja, lalu centang bagian Spearman, two-tiled, flag, pilih option, pastikan adalah exclude cases, lalu continue, lalu kita klik OK. Pada analisis ini juga terdapat 3 cara membaca output. Yang pertama adalah melihat tingkat kekuatan atau keeratan hubungan variabel motivasi dan variabel prestasi. Dari output tersebut diperoleh angka koefisien korelasi sebesar 0,742. Artinya tingkat kekuatan hubungan atau korelasi antara variabel motivasi dengan prestasi adalah sebesar 0,742 atau sangat kuat. Tanda 2 bintang artinya korelasi bernilai signifikan pada angka signifikansi sebesar 0,01. Yang kedua adalah melihat arah atau jenis hubungan variabel motivasi dengan prestasi. Angka koefisien korelasi pada hasil di atas bernilai positif, yaitu 0,742, sehingga hubungan kedua variabel tersebut bersifat searah atau jenis hubungan searah. Dengan demikian dapat diartikan bahwa motivasi yang semakin meningkat, maka prestasi akan meningkat pula. Lalu yang ketiga, melihat signifikansi hubungan kedua variabel. Berdasarkan output tersebut, diketahui nilai signifikansi atau SIG two-tiled sebesar 0,002. Karena nilai SIG two-tiled kurang dari 0,05 atau 0,01, maka artinya ada hubungan yang signifikan antara variabel motivasi dengan prestasi. Maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah ada hubungan signifikan yang sangat kuat dan searah antara variabel motivasi dan prestasi. Sekian dari video saya, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.